Baik kawan-kawan, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk sesi 1 break tanggal 22 Maret 2021 hari Senin ya. Jadi pemilihan sahamnya saya pilih yang saham kenaikannya di atas 2% minim ya, dan market capnya yang terbesar ya, 10 terbesar ya. Jadi saya mulai dengan saham duit ya. Kita lihat di sini saham duit sudah saya bahas sebelumnya di analisa harian. Untuk saham duit dan analisa saham mingguan juga ada ya. Jadi bagi yang sudah punya, pasang saja trailing stopnya di 416 dan 404. Kemudian bagi yang belum punya, boleh buy ketika dia berhasil naik ke atas 442 ya, boleh buy. Target terdekatnya di 466. Target price itu bukan berarti jual ya. Jadi kalau dia sampai dengan 466, kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya, boleh tambah lagi atau average up ya. Untuk target price berikutnya, kalau dia berhasil naik ke atas 466, ada di kurang lebih di extension 127,2% ya. Kalau kita lihat di sini di sekitar 560 sampai dengan 570. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 570, boleh tambah lagi buy up atau average up ya. Targetnya di mana? Kurang lebih di ekstensi 161,8% ya. Kurang lebih di area 700 ya. Minim di sini kalau kita lihat 680 ya di 25 Januari 2019 kurang lebih ya, untuk mingguannya ya. Kurang lebih di sana targetnya dekat dengan extension level 161,8% ya. Itu untuk duit. Kemudian untuk Indi sudah saya bahas juga sebelumnya dari analisa mingguan. Dia hari ini berhasil breakout, naik ke atasnya, di atasnya Fibonacci retracement level 23,6% ya. Bagi yang sudah punya, pasang saja trailing stopnya. Kalau kita lihat di sini hanya di 1590, jadi pasang di kurang lebih di area 1590 ya, dan 1550 untuk yang sudah punya, pasang trailing stop dan stop lossnya. Kemudian untuk yang belum punya, jika ingin buy, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 1710 ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1710, di sini kita lihat ada swing high terdekat di sini ya, 1765 ya. Jadi ada kemungkinan dia masih bisa naik sampai 1765 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1765, boleh tambah lagi ya. Kalau yang sudah buy, jadi buy-nya ketika dia berhasil naik ke atas 1710, beli. Kemudian kalau naik lagi ke atas 1765, tambah lagi ya. Target terdekatnya minim di swing high di sini ya, kurang lebih sekitar 2000 sampai dengan 2050 ya. Itu untuk saham Indi. Kemudian untuk saham Java sudah saya bahas di analisa saham mingguan. Jadi yang sudah punya, pasang saja trailing stop ya. Pasangnya di mana? Kalau kita lihat di sini, pasang trailing stopnya di 1985 dan di kurang lebih di area 1930 ya. 1985 dan 1930 trailing stopnya dan stop lossnya. Kemudian bagi yang belum punya, belinya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2040 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 2040, boleh buy. Targetnya di mana ya? Kalau kita lihat di ekstensi Fibonacci extension level 161,8%, dia kurang lebih di area 2400 ya. Kalau kita lihat di sini 2390 ya. Jadi kalau di sini 2430, jadi kurang lebih 2400 masih bisa tercapai. Kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 2040 ya. Untuk high-nya hari ini kalau mau buy ya. Jadi tunggu kalau dia higher high ya, maksud saya gitu. Tadi breakout di atas 2040, boleh beli ya bagi yang belum punya. Kalau yang sudah punya, yang sudah buy, boleh tambah lagi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2040 ya. Karena dia akan kemungkinan besar bisa sampai 2400 kurang lebih ya untuk target Java. Kemudian berikutnya BNGA, dia sudah berhasil naik ke atasnya Fibonacci extension 50% ya. Ini kita lihat di sini, kalau sudah punya, pasang saja trailing stopnya di area ini, kita lihat 1165 ya, 1165 dan di sini 1140 ya. Jadi yang sudah punya, pasangnya di sana trailing stop atau stop lossnya 1165 1140. Kemudian bagi yang belum punya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1200 ya. Targetnya dia akan menguji level 1245. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1200, boleh beli. Cuma jangan terlalu banyak dulu. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 1245, boleh tambah lagi. Maka target berikutnya kurang lebih di sekitar area 1340 sampai dengan 1350 ya. Itu untuk extension level 78,6% ya.
atau paling tidak minim dia akan menguji ini dulu ya. Level yang di sini kita lihat kurang lebih di 1290 lah, bisa tercapai ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atasnya ini ya 1200 ya untuk hari ini, boleh beli bagi yang belum buy. Terus kalau yang sudah punya boleh tambah lagi nanti kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1245 ya. Target terdekatnya dia akan menguji level kurang lebih 12 kalau kita lihat di sini bentar, angkanya berapa tadi ya, kurang lebih 1290 ya, 1290 sampai 1300 lah kurang lebih ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1300 maka dia akan mencapai target 1340 1350. Kalau dia masih berhasil naik lagi ke atas 1350 maka target berikutnya di extension 100 kurang lebih di 1500 ya, 1450 sampai 1500 itu untuk BNGA. Kemudian untuk KIJA kita lihat di sini hari ini kenaikannya lumayan ya, tembus ke atas 61,8%, dan bagi yang sudah punya pasang saja trailing stopnya di sini ya 193 dan di area 191 lah kalau ingin melindungi keuntungannya. Atau kalau sudah turun lagi di bawahnya ini, kalau kita lihat di bawahnya 188 jual semua dulu ya. Kalau yang bagi yang belum punya, kalau mau buy tunggu kalau dia berhasil breakout naik ke atas 206 ya, maka target terdekat berikutnya dia kurang lebih di 212. Kalau dia berhasil naik ke atas 212 boleh tambah lagi buy up ya, average up, nanti targetnya kurang lebih di area 230-an ya di sini ya, 230. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 230 boleh tambah lagi dengan target berikutnya kurang lebih sekitar 250 sampai dengan 262. Itu untuk emiten KIJA. Bagi yang belum punya masih tunggu ya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 206 barusan kita beli. Jadi istilahnya buy high sell higher ya, bukan buy on breakout, enggak ya, karena ini dia sebetulnya hari ini sudah breakout cuma dia gagal di bawahnya ya. Kalau kita lihat di sini swing high sebelumnya di harga 200 ya, sempat breakout ke atas 200, kemudian sesi satu break hingga sekarang break sudah dimulai ya, dia masih di bawahnya ya. Jadi tunggu kalau dia berhasil naik ke atasnya 206 kalau mau buy. Itu untuk KIJA. Kemudian untuk EMTK sudah saya bahas sebelumnya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya dan stop lossnya di 2170 dan di 2150 ya. Kalau dia turun lagi di bawah 2150 lebih baik jual dulu karena dia akan menguji lagi level yang di bawahnya ini ya, kurang lebih di 1650. Kemudian yang belum punya boleh buy ketika dia berhasil naik ke atas 2330 ya, boleh buy. Kemudian target price terdekatnya dia akan menguji swing high sebelumnya 2470 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 2470 maka target berikutnya ada di 2630-an ya, kurang lebih ya. Ini ekstensi level 261,8% ya. Itu untuk EMTK. Kemudian untuk emiten Raja ini sudah saya bahas juga di analisa saham sebelumnya. Bagi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 234 dan di 222 ya. Kemudian bagi yang belum punya boleh buy ketika dia berhasil naik ke atas 254 ya. Kalau higher high hari ini 254 naik ke atasnya boleh buy, atau sekalian tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 262 ya, boleh buy ya, atau tambah lah kalau sudah beli sebelumnya. Kalau dia naik lagi ke atas 262 tambah, maka target berikutnya kurang lebih di sekitar area 308 sampai dengan 320 ya. Itu untuk Raja ya, jadi masih cukup bagus sejauh ini. Kemudian untuk Mika dia masih cenderung sideways. Hari ini high-nya sempat breakout ya, swing high sebelumnya 3000 dia sempat ke 3010. Bagi yang sudah punya pasang aja trailing stop atau stop loss di 2870 dan di level ini ya, kurang lebih 2820 ya. Bagi yang sudah punya, bagi yang belum punya boleh buy ketika dia naik ke atas 3010, boleh buy. Targetnya di mana? Paling tidak dia akan menguji swing high yang sebelumnya 22 Februari ya di 3160. Atau kalau saya bilang sih ini 3200-an bisa tercapai ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 3010 ada kemungkinan dia mencapai level kurang lebih 3200-an ya. Itu untuk Mika. Kalau dia breakout lagi di atas 3220 boleh tambah lagi, maka target price berikutnya kurang lebih di sekitar sini ya. Ekstensi Fibonacci extension level 127,2% ya.
Jadi di sekitar 3.600 sampai 3.670 ya. Itu untuk Mika. Kemudian untuk bumi. Jadi untuk bumi kita perhatikan di sini hari ini dia naik ya, breakout higher high ya. Bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya pasang di level ini ya. Ini kita lihat di 64 ya. Jadi di 64 dan di level 62 ya. Bagi yang sudah punya ya, pasang trailing stopnya di sana 64 dan 62, atau maksimum kalau dia turun lagi di bawahnya ini jual dulu ya, 58 ya. Sebenarnya masih resiko sih, dia masih cenderung downtrend ya, masih sideways tapi dia downtrend di bawah ya, jadi masih belum aman. Kalau mau buy tunggu minim ya, kalau mau curi start tunggu dia kalau sudah berhasil naik ke atasnya ini ya, 71 ya. Kalau dia sudah naik ke atas 71 boleh beli. Kemudian kalau targetnya dia akan menguji sebelumnya gini ya, swing high-nya di 76. Jadi kalau dia sudah naik ke atas 71 beli, kemudian kalau naik lagi ke atasnya 76 boleh tambah lagi ya. Dia akan menguji level kurang lebih di 38,2% ya, sekitar 94-an ya. Kalau kita lihat di sini 93 ya harganya waktu ARB sebelumnya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi barusan average up ya, cuma jangan terlalu banyak ya, karena saham ini memang fluktuasinya tinggi dan masih cenderung resiko ya. Jadi yang suka fluktuasi tinggi dan high risk ya, boleh saja beli ya. Minim tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 71, kemudian naik lagi di atas 76 boleh tambah lagi ya. Nah, targetnya kurang lebih sekitar 93 ini ya, di Fibonacci retracement 8,2%. Kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atasnya 93, jadi kalau berhasil naik ke atas 95 ya, itu boleh beli. Target price terdekatnya kurang lebih di 106 ya, 106 dan 120 di sini ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 93 boleh beli. Target terdekatnya di 106 dan 120 ya. Itu untuk bumi ya. Jadi secukupnya aja kalau mau beli, jangan terlalu banyak karena risikonya masih cukup tinggi. Kemudian friend dia tertahan ya, sepertinya lumayan bagus, tertahan di Fibonacci di sini retracement levelnya 23,6%. Jadi yang udah punya pasang saja stop lossnya di 80 dan di 73 ya. Kalau yang belum punya, kalau ingin buy tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 85 ya. Target price-nya di mana? Di 95 ya, 95. Jadi dekat di Fibonacci retracement level 38,2%. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 95 boleh tambah lagi average up ya. Target berikutnya di sekitar area 50% ya, di 110. Kalau dia naik lagi ke atas 110 maka dia akan menguji level 125an ya, kurang lebih Fibonacci retracement level 61,8. Jadi ini target price-nya ya, kurang lebih ya. Saya gambarkan di sini kotak ini ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 95 ya, jadi jangan takut-takut untuk buy up atau average up, cuma jangan terlalu banyak ya, karena dia fundamentalnya terus terang masih belum bagus ya, masih cenderung jelek ya untuk friend ya. Kemudian untuk BMTR, bagi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di, saya lihat dulu hourly-nya di sini, kita lihat di 282 ya, 282 dan low-nya hari ini ya 276. Jadi kalau sudah punya pasang trailing stop atau stop loss-nya di sana 282 dan 276. Kalau belum punya, kalau mau buy tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 290 ya. Target price-nya terdekat di sini kita lihat swing high-nya di 298 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 290 masih memungkinkan untuk naik ke atas 298. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 300 ya, maka dia akan menguji level yang di sini ya, kurang lebih 320 sampai dengan 324. Jadi masih ada peluang untuk BMTR ya. Kemudian berikutnya untuk emiten Zebra ya. Kita lihat di sini Fibonacci extension ya, saya ambilnya ya. Di sini kita lihat untuk Zebra dia arah hari ini ya, auto reject atas. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 272 ya. Kalau turun di bawahnya 272 lebih baik jual dulu semuanya, karena ada kecenderungan dia akan turun di bawahnya Fibonacci extension level 38,2% ya, di 225 ya.
Jadi kalau kita lihat di weekly-nya 225 ini adalah support psikologis ya. Kalau dia turun di bawahnya itu ada kemungkinan dia akan longsor atau turun terus ya, karena kalau kita lihat di 2015 ini ya, dia gagal bertahan di atas 225 ya, gagal breakout maksud saya. Dia gagal breakout di atas 225, dia malah turun terus ya. Jadi hati-hati kalau dia turun di atasnya 225 bagi yang sudah punya. Bagi yang belum punya, kalau ingin buy high sell higher boleh saja, Pak, jangan terlalu banyak ya. Tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 304. Kalau di sini ya, high-nya yang terakhir ya hari ini ya, kan dia auto reject bagian atas. Kemudian atau tunggu sekalian kalau dia berhasil naik ke atas 346 ya. 346 di ekstensi level 100 ya. Maka target terdekatnya dia di 400 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 400, boleh tambah lagi dengan target berikutnya kurang lebih 450 sampai dengan 460-an ya untuk Zebra ya. Cuma belinya jangan terlalu banyak ya, nyicil aja. Perlu diingat juga ini resikonya juga tinggi ya, karena kalau kita lihat sebelumnya di sini kita lihat saham ini sering bertengger di area sudah lama ya sebelumnya ini ya, sejak kejatuhannya dari 225 di 2015 pertengahan ya, sampai jatuh terus ya, terus kemudian tidur di area 50 selama bertahun-tahun ya, lebih dari berapa tahun nih kalau tidurnya. Kalau kita ingat hitung dari 2016 ya, kurang lebih dia 5 tahunan ya. Makanya itu hati-hati. Kalau kita lihat di sini candlenya satu bulan dia candlenya tinggi, kemudian turun bertahap, turunnya juga cukup drastis ya. Jadi volatilitasnya tinggi, fluktuasinya juga tinggi, jadi hati-hati juga. Kalau takut akan resikonya ya, jadi lebih baik hindari dulu ya untuk Zebra. Tapi kalau yang berani buy high sell higher ya, tunggu kalau dia higher high aja besoknya ya. Kalau nggak disuspend ya, kalau di atas 304 boleh buy, atau sekalian tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 346 ya, maka targetnya adalah 400 dan 460-an ya, 450 sampai 466 lah menurut Fibonacci extension level 161,8%. Sekian pembahasan analisa saham harian sesi 1 break 22 Maret 2021 hari Senin untuk saham duit Indi, Java, BNGA, Tija, MMTK, Raja, Mika, Bumi, Friend, BMTR, dan Zebra. Sekian dan terima kasih.